Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Santi Yanti di Matematika kelas 7. Sebelum kita belajar anak-anak, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar materi pada bab selanjutnya, yaitu mengenai himpunan. Adapun tujuan pembelajaran dari kita mempelajari tentang himpunan, yaitu yang pertama, kalian dapat mengenal apa itu konsep himpunan. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengenal operasi himpunan. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari atau masalah di kehidupan kita yang nyata yang berkaitan dengan himpunan. Mari kita bahas. Nah, poin pembahasan yang akan Ibu bahas pada bab ini, pertama yaitu tentang konsep himpunan. Kemudian tentang sifat-sifat himpunan. Yang ketiga tentang operasi himpunan. Dan yang keempat tentang penerapan konsep himpunan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar tentang himpunan dan notasinya. Nah, sebelum lanjut, kita harus tahu dulu tentang pengertian dari himpunan itu sendiri. Nah, di sini himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Nah, kata kuncinya di sini, himpunan itu bisa kita sebut tentang kumpulan objek-objek, tapi dengan syarat yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Nih, dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Jadi, himpunan itu anggotanya ada ya. Anggotanya itu sudah jelas dan dapat kita sebutkan satu per satu. Tetapi ada juga yang disebut dengan bukan himpunan. Jadi maksudnya kumpulan di sini itu ada dua macam. Ada kumpulan yang disebut dengan himpunan dan ada juga kumpulan yang disebut bukan himpunan. Nah, kalau bukan himpunan berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat juga diukur. Tadi intinya, kalau himpunan, kumpulan yang anggotanya jelas dan dapat diukur. Kalau bukan himpunan, anggotanya itu tidak dapat diukur dan tidak jelas. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada contoh himpunan. Nah, contoh himpunan yang pertama yaitu himpunan hewan karnivora. Himpunan hewan karnivora, apakah kalian bisa menyebutkan? Nah, tentunya bisa. Hewan karnivora itu misalnya harimau, singa, buaya, pokoknya hewan yang memakan daging. Kalau kalian bisa menyebutkan, berarti itu adalah himpunan. Kemudian himpunan warna pelangi. Nejiku hibiniu ya. Merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Kemudian himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli mulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai terhingga. Kemudian himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Misalkan
11, 13, 17, 19, dan sebagainya. Nah, selama kalian bisa menyebutkan anggota-anggota dari himpunan yang Ibu tadi sebutkan, berarti ini termasuk himpunan. Nah, kalau contoh bukan himpunan, misalnya seperti ini. Himpunan lukisan yang indah. Ada nggak himpunan lukisan yang indah? Sebenarnya banyak lukisan indah, tapi itu relatif, tergantung orang menilainya. Bisa aja lukisan yang A menurut Ibu bagus atau menurut Ibu indah, tapi belum tentu menurut kalian indah. Nah, jadi himpunan lukisan yang indah ini bukan himpunan karena anggotanya itu tidak bisa dirinci dengan jelas dan tidak terukur. Kemudian himpunan orang pintar. Banyak orang pintar, tapi tidak selalu menurut Ibu pintar, menurut yang lain pintar. Misalkan, si Budi menurut Ibu pintar, tapi belum tentu menurut kalian atau menurut guru yang lain dia pintar. Nah, berarti himpunan orang pintar juga bukan himpunan. Kemudian ada himpunan wanita cantik. Desi misalkan cantik menurut si A, tapi menurut si B yang cantik bukan Desi, tapi misalkan Mira. Nah, karena tidak jelas, berarti himpunan wanita cantik juga bukan himpunan. Kemudian himpunan makanan enak. Makanan enak menurut si A dan makanan enak menurut si B belum tentu sama. Jadi himpunan makanan enak juga bukan termasuk himpunan. Nanti kalian bisa mencari ya beberapa contoh himpunan dan beberapa contoh bukan himpunan. Kemudian, nah, yang kedua yaitu tentang aturan atau cara penulisan pada himpunan. Ini syarat-syaratnya ya, yang harus kalian patuhi. Dan jika tidak, berarti kalian salah nanti dalam pengerjaan. Kurang satu syarat, berarti otomatis pengerjaan di tugasnya pun juga akan salah. Nih, aturan yang pertama, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, ini aturan yang pertama. Mau itu hurufnya A, B, C, sampai Z, tapi syaratnya harus huruf kapital, huruf besar ya, bukan huruf kecil. Kemudian, aturan yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Nah, ini adalah kurung kurawal. Seperti ini nih, kurung kurawal. Bu, susah bikinnya. Nih, seperti ini ya anak-anak, lihat. Dari atas, set, ke pinggir, langsung ke bawah. Satu lagi, set, ke pinggir, langsung ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan kurung kurawal. Kalau di himpunan tidak ada kurung kurawal, nanti Ibu salahkan ya. Kemudian yang aturan yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya, pakai tanda koma. Nih, harus pakai tanda koma. Jadi tadi aturan yang pertama, penamaannya harus huruf kapital, pakai kurung kurawal, dan untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya memakai tanda koma. Yang selanjutnya, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, dapat digunakan tanda titik-titik. Artinya ini, nah tanda titik ini artinya sampai tak terhingga. Kemudian notasi seperti huruf E. Nah, ini seperti huruf E, tapi agak sedikit bulat ya. Ini dibacanya
anggota dari. Seperti ini ya. Nih, kita bikin C dulu, kemudian ditarik. Mirip huruf E, tapi agak bulat. Mirip huruf C juga, tapi masih ada garisnya. Itu disebutnya anggota dari. Kalau yang notasi yang kayak huruf E pakai garis miring, ini disebutnya bukan anggota dari. Nah, itu aturan-aturan penulisan dalam himpunan. Lanjut. Nah, misalkan contoh di sini. A besar ya. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Ada tidak? Nah, karena ada, berarti dia adalah himpunan. Kalimat di atas dapat kita tulis menjadi, lihat, penulisan yang pertama. A, kapital ya, A, sama dengan kurung kurawal. Nih, ini kurung kurawal. Berapa tadi bilangan asli yang kurang dari 6? Yaitu 1. Pakai koma. Ingat, tanda untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya harus pakai koma. 1, 2, 3, 4, 5. Karena hanya sampai angka 5, kita tutup lagi. Tutup lagi menggunakan kurung kurawal. Jadi, himpunan bilangan asli yang kurang dari 6 bisa dituliskan lebih pendek dari kata-kata yang di atas dengan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, menyatakan suatu himpunan. Nah, ada beberapa cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Yang kedua, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, menyatakan suatu himpunan dengan cara mendaftar. Ingat, 3 cara ini ya. Dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan cara mendaftar. Kita bahas satu persatu. Pertama, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Misalkan, di sini Ibu punya 3 himpunan. Himpunan yang pertama yaitu himpunan W. W sama dengan kurung kurawal, atau kita sebutnya W adalah himpunan 4 huruf pertama dalam abjad Latin. Pakai kata-kata ya. 4 huruf pertama dalam abjad Latin. Kalau H adalah himpunan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Nah, ini isinya bisa kalian pikirkan sebelum Ibu kasih tahu ya. Yang ketiga, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 10. Ayo, berapa? Nah, itu dengan menyatakan himpunan dengan kata-kata. Sudah cukup seperti ini. Kemudian, yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ketentuan penulisan notasi pembentuk himpunan adalah sebagai berikut. Nih rumusnya ya. Kurung kurawal, X, kemudian ada garis lurus, titik, titik, titik. Nah, ini dibacanya himpunan X, di mana X adalah bla 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 bla. Nanti tergantung soalnya. Nah, keterangannya X di sini adalah variabel atau peubah yang menyatakan anggota suatu himpunan. X di sini adalah simbol dari anggota suatu himpunan. Sementara garis lurus yang ini disebutnya di mana. Ini dibacanya di mana.
Kemudian titik-titik ini adalah pernyataan kalimat matematika yang menjadi syarat keanggotaan. Itu soalnya ya. Kita lihat contohnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, yang tadi kan misalkan di sini Ibu punya 5 huruf pertama dalam abjad Latin, atau boleh 4 huruf pertama dalam abjad Latin, boleh ya, bebas. Nah, cara penulisannya seperti ini. W sama dengan kurung kurawal X garis lurus X sama dengan 5 huruf pertama dalam abjad Latin. Ini dibacanya, lihat. Himpunan W, ini harusnya W ya. Himpunan W adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah 5 huruf pertama dalam abjad Latin. Nah, ini yang disebut dengan, nah yang ini adalah notasi pembentuk himpunan. Dibacanya seperti yang tadi yang di bawah. Himpunan W adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah 5 huruf pertama dalam abjad Latin. Kemudian yang kedua, ada himpunan H. H, kurung kurawal X, garis lurus X, sama dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Ini dibacanya, himpunan H adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum 2009. Intinya ya, kalau notasi pembentuk himpunan ada simbol ini nih. Nah, ini tidak boleh ketinggalan. Kalau tidak ada ini berarti bukan notasi pembentuk himpunan. Kita lihat lagi yang contoh yang ketiga. Ini agak berbeda ya. Lihat di sini. A sama dengan X kurung kurawal X kurang dari 10, X. Ini tadi apa? Anggota. Anggota bilangan caca. Dibacanya, himpunan A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X-nya adalah, ini dulu yang belakang dulu ya, adalah bilangan caca yang, nah ini ada tanda kurang kan? Nah, ada tanda kurang. Bilangan caca yang kurang dari 10. Nanti kalian bisa sebutkan di mendaftar. Nah, lanjut. Kita lihat yang mendaftar. Nah, misalkan tadi contoh yang pertama. Nih, untuk menyatakan himpunan dengan cara mendaftar, anggota himpunan yang disebutkannya harus satu persatu kita tulis di dalam kurung kurawal. Nah, dengan dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan tadi, himpunan abjad Latin, tadi di sini. Misalkan tadi, himpunan 4 huruf pertama dalam abjad Latin. Nah, 4 huruf pertama dalam abjad Latin. Maka kita daftar. 4 huruf pertama dalam abjad Latin itu adalah W sama dengan A, B, C, D. Nah, kemudian himpunan Presiden RI sebelum pemilu 2009. Kita sebutkan satu persatu. Tapi ingat ya, kurung kurawal dan tanda koma. Ada Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Akhiri lagi dengan tanda kurung kurawal. Kemudian yang terakhir, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 10. Kita sebutkan satu persatu. Ingat, di materi sebelumnya, Ibu pernah kasih materi tentang bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Ingat ya. 0,1, 2, 3, 4, 5,
sampai 9. Karena kurang dari 10 hanya sampai angka 9. Nah, ini dengan cara mendaftar. Paham? Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kita lanjut tentang anggota himpunan. Nah, setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan ini disebutnya anggota, atau bisa dengan kata lain unsur, atau bisa juga disebut dengan elemen. Sama aja ya, anggota, unsur, elemen itu kembarannya semua ya anak-anak. Nah, untuk menyatakan suatu objek merupakan anggota himpunan, tadi kita tulis dengan lambang E, tapi agak bulat. Sedangkan untuk menyatakan suatu objek bukan anggota, kita tulis dengan lambang E, tapi pakai garis miring. Nah, di sini kita lihat contohnya. Misalkan Ibu punya himpunan H. H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka. Merdeka. Maka H adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas huruf M, E, R, D, E, K, dan A. Huruf merdeka termasuk anggota himpunan H. Berarti banyaknya anggota himpunan H adalah 6. Yaitu tadi M, E, R, D, E, K, dan A. Nah, ditulisnya ini NH sama dengan 6. Nih, ini artinya banyaknya anggota himpunan H adalah 6. Atau kalau kalian bisa tulis satu-satu yang misalkan gini. M itu adalah anggota dari himpunan H. Tapi kalau misalkan Ibu sebutkan huruf C, ada nggak huruf C? Karena tidak ada huruf C, berarti C bukan anggota dari H. Nah, kalau harus menyebutkan anggota itu, lihat si elemen atau unsur yang kita sebutkan ada nggak di dalam himpunan tersebut. Kalau ada, berarti dia adalah anggota. Kalau tidak ada, berarti dia bukan anggota. Misalkan lagi, Ibu punya contoh yang kedua. Misalkan I adalah himpunan huruf-huruf pada kata matematika. Maka I adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas huruf-huruf M, A, T, I, E, M, A, T, I, K, dan A. Nah, huruf matematik M, A, T, E, M, A, T, I, K, dan A termasuk anggota himpunan I. Kalau selain huruf yang ini, berarti bukan anggota himpunan I. Nah, banyaknya anggota himpunan I adalah 10 buah. Maka kita tulis NI sama dengan 10. Ini dibacanya tadi apa? Banyaknya anggota himpunan I adalah 10. Nah, misalkan kalau Ibu tanya, apakah B merupakan anggota himpunan I atau bukan? Nah, karena B tidak ada dalam kata-kata matematika, berarti jawabannya B bukan anggota dari himpunan I. Nah, itu tentang anggota himpunan.
himpunan. Tambahan, himpunan dengan banyak anggota berhingga disebut himpunan hingga atau himpunan terhingga. Sedangkan himpunan dengan banyak anggota tidak berhingga disebut himpunan tidak berhingga. Misalnya, kalau yang tadi kan himpunan matematika, anggotanya ada kan MATEMATIK, ada 10 buah. Nah, kalau kita bisa menyebutkan ada berapa jumlah anggotanya, berarti dia disebut dengan himpunan terhingga atau himpunan hingga atau berhingga. Nah, sementara kalau kita tahu anggotanya sekian, tapi kita tidak bisa menyebutkan sampai tuntas, berarti dia disebutnya himpunan tidak berhingga. Contohnya gini, misalnya A adalah himpunan bilangan asli. Nih, bilangan asli di sini kan banyak. Kalau misalkan disebutnya gini, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Berarti kalian bisa menyebutkan anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan N-nya ada 4. Tapi kalau soalnya hanya himpunan bilangan asli, nah, maka anggota-anggotanya itu banyak ya anak-anak. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai kalian tidak bisa menyebutkan lagi angkanya. Atau kita bisa menyebutnya sampai tak terhingga, maka anggota himpunan A adalah tidak berhingga. Nih, himpunan A adalah tidak berhingga atau ditulisnya NA tidak berhingga. Tidak berhingga ini bukan tidak ada, tapi saking terlalu banyaknya sehingga kita susah untuk menyebutkan mulai dari awal sampai akhir. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, hanya mengenai konsep himpunan. Untuk materi selanjutnya akan Ibu sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tadi tentang pengertian himpunan, kemudian aturan cara penulisan himpunan, dan beberapa anggota himpunan. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahaminya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.